Itulah yang meruntuhkan segenap bangunan kebangsaan yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan kalau itu terjadi, sudah tidak terlalu penting apa yang Anies lakukan setelah ia menjabat. Let's talk a little bit about the divisiveness of politics in recent years. We see it still going on in America, awful divisiveness. We had a period here in Australia which seems to be easing a little bit. You have been very heavily criticised for a very divisive campaign when you ran for governorship and won, because you teamed up, you played the religion card, and it's kind of haunted you ever since. Do you regret it? Let me put it this way. Whenever you have an election and then you have competing candidates, give you one example. If the candidates were different in terms of gender, one male and one female, then gender issue will dominate the conversation. Anies Baswedan mengaku bahwa penggunaan agama yang dapat membelah masyarakat adalah hal biasa dalam kompetisi politik. Pernyataan ini ia lontarkan dalam stasiun televisi publik ABC Australia 9 Maret yang lalu. Ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Ini sebenarnya sekedar mengkonfirmasi dugaan bahwa di mata Anies cara apapun halal untuk dilakukan dalam mencapai kemenangan dalam dunia politik. Selama ini kita mungkin sudah menduga bahwa Anies dan kubunya akan menggunakan politik identitas, tapi pengakuan ini tidak pernah ia lontarkan dengan tegas dan nyata. Karena itu wawancara dengan wartawati ABC ini menurut saya sangat penting. Kali ini Anies dengan jelas menyatakan bahwa menggunakan agama adalah oke dalam mengalahkan lawan. Judul wawancaranya adalah Why Anies Baswedan Has Been Gaining Traction in Indonesian Presidential Race, yang kalau diterjemahkan adalah mengapa Anies Baswedan memperoleh daya penarik dalam pertarungan pemilihan presiden di Indonesia. Saya hanya menonton wawancara itu di YouTube, hanya sekitar 12 menitan, dan mungkin sekali wawancara lengkapnya lebih panjang. Tapi terus terang, dalam 12 menit itu saya tidak memperoleh jawaban tentang apa yang dimaksud dengan daya penarik Anies. Mungkin saja judul itu cuma clickbait agar orang tertarik menonton, tapi ya sebenarnya wawancara itu lebih memusatkan perhatian tentang bagaimana hubungan Australia dan Indonesia di mata Anies. Dan di dalam konteks itulah si pewawancara nampaknya agak risau dengan pembelahan politik berdasarkan identitas yang mungkin dilakukan oleh Anies. Si pewawancara mulai dengan menyatakan bahwa saat ini ada pembelahan politik, atau mungkin di Indonesia kita lebih kenal dengan istilah polarisasi politik, banyak dilakukan di dunia. Dia menyebutkan itu terjadi di Amerika Serikat dan juga di Australia. Lantas dia masuk ke Indonesia. Dia bilang Anies kan dikecam karena saat memenangkan pemilihan gubernur dulu menggunakan kampanye yang membelah masyarakat dengan menggunakan agama. Apakah Anda menyesal melakukan itu? Tanya si pewawancara. Anies menjawab, pembelahan itu adalah hal yang biasa dalam politik. Kalau ada dua pihak yang bertarung dan ada perbedaan di antara keduanya, maka identitas itu akan menjadi faktor pembelah. Dia memberi contoh. Kalau ada pertarungan kandidat berbeda gender, maka kata Anies gender akan menjadi pembelah. Begitu juga dengan etnis. Kalau ada pertarungan dua kandidat yang memiliki etnis yang berbeda, maka etnik akan menjadi faktor pembelah. Terakhir dia menyebut, dalam pertarungan antara kandidat Islam dan Kristen, maka agama akan menjadi faktor pembelah. Itulah jawaban Anies Baswedan. Dan ini mencerminkan cara pandang Anies tentang bagaimana politik dimenangkan. Tidak lama kemudian dia menyatakan bahwa yang penting setelah menang lalu pertarungan yang menggunakan agama itu, si pemenang harus bersikap adil kepada semua kelompok yang berbeda-beda tadi. Dengan bangga, ia mengumumkan dirinya sebagai contoh. Kata dia, dalam 5 tahun masa kepemimpinannya, dia tidak pernah membeda-bedakan golongan masyarakat. Dia tahu bahwa orang melabelkan dia dengan sebutan macam-macam,
Tapi dia tidak peduli. Yang penting ketika ia memimpin, dia akan melandaskan diri pada 4 pertimbangan: keadilan, kepentingan publik, akal sehat, dan peraturan. Dia bilang dia menenangkan masyarakat untuk menilai apakah selama memimpin dia bersikap adil pada semua golongan atau tidak. Nah, karena kepintarannya bertata kata, penonton bisa tersesat dengan penjelasan oleh Anies Baswedan. Anies memang jago dalam membangun kesan positif. Padahal kalau dicermati, dia sebenarnya sedang mengalihkan perhatian dari pokok persoalan. Anies sebenarnya tidak langsung mengakui ia menggunakan sentimen agama untuk memenangkan pertarungan. Dia tidak bilang ya atau tidak, tapi dia menggunakan sentimen agama adalah wajar untuk menang. Yang penting kalau sudah menang, dia tidak menggunakan agama dalam menentukan kebijakan. Itu yang saya bilang menyesatkan. Isu utamanya, bolehkah Anda menggunakan sentimen agama sebagai landasan penentuan siapa yang layak dipilih dan tidak layak dipilih dalam kompetisi politik? Dan dia bilang itu biasa saja. Dia bahkan mengatakan bahwa itu lazim dilakukan. Sebagai seorang dokter kebijakan publik, seharusnya dia tahu kalaupun cara semacam itu berulang kali dilakukan, itu adalah sebuah cara yang berbahaya. Bukan hanya karena pemimpin yang terpilih nantinya bisa saja tidak berkualitas, karena yang dipilih hanya karena agamanya, dan bukan karena kecakapan memimpin, kapasitasnya, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih parah lagi, cara semacam itu akan memecah belah bangsa. Kalau pengkubuan kandidat dilandasi dengan perbedaan agama, maka para pendukung kandidat pun akan bersatu dengan berdasarkan agama. Pertarungannya bukan lagi dengan Anies versus Ahok. Kalau kita melihat di tahun 2017 itu, perseteruan terjadi antara kubu Islam versus Tionghoa Kristen. Itulah yang meruntuhkan segenap bangunan kebangsaan yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan kalau itu terjadi, sudah tidak terlalu penting apa yang Anies lakukan setelah ia menjabat. Dia bisa saja tidak memberi perlakuan yang berbeda antara warga Muslim dan Kristen. Tapi dia sudah terlanjur mengoyak kerajukan hubungan antar kaum Muslim dan Kristen yang bekas-bekasnya terasa untuk waktu yang lama. Dengan cara itu, dia juga memberikan bahan bakar bagi mereka yang menggunakan agama sebagai landasan perjuangan untuk memusuhi pemeluk agama lain, untuk semakin solid bersama. Jadi menurut saya, Anies jelas-jelas sudah bersiap-siap untuk menggunakan agama untuk bertarung menjelang Pilpres di 2024 nanti. Memang kali ini pertarungannya akan lebih sulit, tidak seperti ketika melawan Ahok, karena semua calon bersaingnya adalah Muslim. Tapi kita masih ingat bagaimana kampanye kelompok-kelompok konservatif terhadap Jokowi yang juga Muslim soleh. Nanti pun saya percaya mereka akan menggunakan segala cara untuk menunjukkan Anies lebih Islam daripada lawannya. Untunglah ada wawancara ABC dengan Anies ini, karena sekarang kita tahu tak dan kelicikan Anies Baswedan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.